sendiri dong. Saya lewat kan, temu jauh anak sekolah sebelah busuk sekolah sebelah sana lah. Samperin aja lah. Ayo, nanti dulu kan jalan aja. Kita kan masih mau sekolah dulu, ntar gas itu berapa pasti nanti. Nggak ada yang lain lah. Ya kan, cari masalah dulu lah. Cepat, kamu nelfon saya kak. Buat juga kamu, jangan bilang segitu. Iya kamu jangan. Sini, dorong kan. Cepat. Alah, woi, langsung woi. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Walau pasti berlalu, biarkan saja kita kesana. Bu, jangan bahas hujan mulu dong. Dengan dikit lah bu. Otak kita ini rasanya pecah tau gak sih bu? Masalah. Bener bu, malah kita tuh mau pecah tau bu. Dino, Dika, bisa diem gak sih? Gue gak dengar, bilang kenapa? Syukurin, akhirnya kelas tenang. Lo juga lu kaku amat jadi orang. Aduh, Siva, tadi dikit nih pasti pecah nih konsentrasi gue pakai lipstick. Ini di rumah karena bahasa gue nih. Daripada dandan mulu tapi perut lo lapar. Mas, tau gak sih? Apaan? Si Kenzi ketahuan balapan semalam. Iya, untung motor kenceng. Ya jelas lah, gak kayak motornya si Agung. Pelan banget, suaranya mesinnya berisik lagi kayak mesin edet. Alah, Agung mah paling banter mikirin harga pupuk daripada harga motor. Ya nggak Agung? Betul tuh, dia rajin banget. Besok dia mau beli sawat jagat raya. Sok rajin lu Gung. Kenapa mulai tulis mulu? Nih, basreng biar otaknya Iya. Mana mas? Siapa mau salah? Kejadian jalan ya? Kira dari mana tuh si Agung? Mau ceramah tentang keselamatan berkendara kali. Bersama, 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 Saatnya istirahat. It's time to have break. Apaan? Kalau habis atau kepikiran sama hal yang belum terjadi? Lebih parah, gue sama orang. Ini sih bukan masalah, tapi keajaiban. Justru kita akhirnya punya target. Siapa korbannya? Maksud gue siapa orangnya? Jahat banget sih, gue serius ini. Iya serius loh kita nih. Ciri-cirinya dulu deh, biar kita detektif mode on. Orangnya baik and smart dan lurus. Kalau senyum dia langsung bisa bikin masa depan. Waduh, udah mikirin masa depan aja ya. Enggak lah ya kali, asing aja gue. Santai ketua, kita dukung kok. Rencana kita stalking IG atau stalking TikTok? Ketua pura-pura nggak tahu. Padahal kepikiran dulu bajang nggak sih? Aduh, ketahuan. Kalau dia nyakitin lo, Kita datang baik-baik. Kita kan cegil. Thanks girls. you're welcome. Yuk kepoin. Gas.
Tahu nggak sih ada kenalan tempat terapi? Sosokan banget bang. Iya bu. Iya kan? Bahagia dan sukses. Tapi anaknya kok kayak nggak mikirin orang tuanya, Bu. Mending kayak anak saya lulus SMK langsung saya daftarin ke bengkel kerja tiap minggu dapat penghasilan bisa makan ayam goreng. Ya tuh, Bu. Daripada kuliah ngabisin duit, belum tentu sukses kan? Tuh, Bu. Mending suruh kerja langsung aja. Nggak apa-apa. Keluarga saya cuma makan bayam. Tapi yang penting anak kami sekolah tinggi. Aduh bu. Kurang Sekarang diam Bu Ratni datang. Ibu-ibu lagi pada apa? Arisan, Bu. Aku perlu arisan, Bu. Ini ya uang saya arisan. Maaf ya, uang saya kurang untuk arisan bulan ini. Kok bisa kurang sih, Bu? Iya, soalnya untuk makan. Makanya Bu, kalau orang nggak punya jangan sok-sokan nyekolahin anak tinggi-tinggi. Ujung-ujungnya ibu kemakan gengsi, utang kesana-sana, pusing sendiri. Kasihan suami ibu. Iya Bu, kita ngeliat muka ibu tuh kusut sampai pusing banget kayak mikirin banyak beban Banyak utangnya. utang ya Bu ya. Di desa sebelah juga udah ada loh, Bu, kejadian kayak gini. Sampai Berarti jual ini tanah, orangnya sampai jual Sampai sawah. stroke suaminya, anaknya pacaran, nggak lulus, Bu, akhirnya. Nggak mikirin skripsi ataupun apa, Bu. Tapi saya yakin, Bu, Agung anaknya nggak seperti itu. Dia anaknya baik-baik. Halo Bu, anak zaman sekarang itu pinter acting di depan orang tuanya sok baik. Kalau di kota kita mana tahu anak kita kayak mana hidupnya, yang sok hedon. Padahal orang tuanya susah payah cari duit. Betul Tahu nggak, sendiri, Ibu? Bu. Tahu Suami ibu sendiri juga kan? Kota itu kehidupannya hedon-hedon semua, Bu. Apalagi ibu yang cuma petani. Saya yakin sama Agung anaknya nggak seperti itu karena dia tahu betapa susah ayahnya mencari uang. Alah, Bu, bisa jadi itu cuma pemanis doang, Bu. Iya, Bu. Ibu Biar nggak tahu aja di mana, kayak mana belakang dia. Di belakang ibu kayak mana, nggak tahu kan ibu. Semalam saya sampai lihat Pak Darto kayaknya nyariin gerobak sampai tengah malam, letih lesu, anaknya di kota bergaya. Ya Allah, zolim banget anaknya Bu. Nggak kasihan sama Kasihan orang aku tuanya. lihatnya, Bu. Tapi kita orang tua cuma ingin lihat anak kita bahagia dan sukses. Tapi anaknya kok kayak nggak mikirin orang tuanya, Bu. Mending kayak anak saya lulus SMK langsung saya daftarin ke bengkel kerja tiap minggu dapat penghasilan bisa makan ayam goreng. Ya tuh, Bu. Daripada kuliah ngabisin duit, belum tentu sukses kan? Tuh, Bu. Mending suruh kerja langsung aja. Nggak apa-apa. Keluarga saya cuma makan bayam. Tapi yang penting anak kami sekolah tinggi. Aduh Bu. Kurang Sekarang gizi. ini bonteknya ya, Gung, Pak. Masih adanya cuma gula sama sambal. Maaf ya Bu, aku cuma nambah beban Ibu. Tadi kan sekolah harus Ibu bahas kuliah. Aku cuma sedia Ibu kan nggak mau komentar, Gung. Tapi yang masih ada diri. Tadi pas Ibu lewat di depan Bu RT, berarti nyuruh pulang Mbak Ratni, anaknya mau dikuliahkan. Apa enggak? Ya sayang uangnya. Mending suruh jadi kuli bangunan di kota. Ini kan orang itu ibarat angin. Kalau kita anggapi terus kita bakal masuk angin sendiri. Biarkan saja mereka bicara apa. Tapi saja jadi saksi. Kalau kita kerja keras, tanah yang becek dan kotor ini bisa kasih kita beras yang bersih. Tapi Pak, ini kuliah biayanya nggak cukup 100-200. Aku lihat aturan di Agung yang kelas 12 ini dia udah pada kerja. Gung, kamu lihat padi-padi yang baru kita tanam.
Mereka itu harus ditenggelamkan dulu di lumpur yang dalam, diinjak-injak supaya akarnya kuat. Kalau bibit padi itu takut kotor atau takut tenggelam, dia nggak akan pernah bisa tumbuh tinggi dan berisi. Aku nggak takut kotor, Pak. Aku cuma takut buat bapak sama ibu kecewa. Nanti malah bikin kalian agak susah. Hei, urip kuwi gur mampir ngombe. Tapi jangan sampai kita cuma minum air terus selamanya. Kamu itu punya otak yang ngecer, itu titipan Gusti. Kalau kamu nggak kuliah cuma gara-gara takut miskin, itu namanya kamu meragukan Gusti Allah. Bapak memang cuma lulusan SD, tapi bapak nggak mau pikiran juga cuma sebatas matang tawa ini. Tapi Pak, realitanya gimana? Uang pendaftaran uang semester, ibu pusing mikirnya. Nih, ingat prinsip sabar, syukur, makmur. Kita jalani satu-satu. Kalau bapak mau untuk Pak Haji, mau minta izin dalam makan yang di bawah sana juga. Bu, kamu lihat matahari itu. Dia nggak pernah tanya siapa yang dia sinari. Dia kerja saja terbit dan terbenam. Begitu juga kamu. Tugasmu sekarang cuma belajar sing ompong. Urusan biaya itu urusan bapak sama Gusti. Jangan biarkan omongan tetangga jadi tombok buat langkahmu. Jadikan itu pijakan supaya kamu bisa melompat lebih tinggi. Agung janji Pak, nanti kalau udah mulai kuliah, Agung bakal sungguh-sungguh belajar. Agung juga bakal cari beasiswa biar nggak saya juga. Ya wes, kalau bapakmu sudah bilang begitu, ibu bisa apa? Ibu bakal tambah jualan gorengan. Nanti malam ibu mulai bikin adonan lagi. Kamu jangan lupa lah ya, Le. Nah, gitu toh. Kita tuh harus seperti satu inti. Kalau satu-satu yang patah diktain tetangga. Tapi kalau katanya kuat, tampah seberat apapun bisa dibersihkan. Wes, ayo makan, habiskan ini. Oke, ingat omongan bapak hari ini. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku diri yang satu, ku di sebelah. Tahu nggak sih Kak, tadi teman-teman di sekolah aku tuh pada bahas kuliah. Ya, terus gimana? Aku sih sebenarnya pengen kuliah, tapi aku takut ngebebanin bapak dan ibu. Kenapa kamu mikirin itu? Itu kan udah urusan bapak sama ibu. Tapi aku takut gagal. Nanti yang ada cuma ngecewain bapak sama ibu. Ah, tidak. Aku tahu, aku yakin kamu bisa. Otakmu kan encer. Berarti aku tetap kuliah nih. Ya, kuliah aja. Kamu juga salah satu harapan keluarga dan satu-satunya juga. Oke deh, kalau kayak gitu aku bakal berjuang. Aku nanti bakal nyoba nyari beasiswa biar nggak terlalu ngebebanin bapak sama ibu. Makanya tuh kalau orang nggak punya jangan soal koin anak tinggi-tinggi. Seringkali hilang arti. Ujung-ujungnya ibu Aku hidup untuk siapa? Kasihan suami ibu. Iya bu, aku lihat muka ibu tuh kusut sampai Sudah tidak nyaman kayak lagi. mikirin banyak beban. Berbagi pun takut. Di desa sebelah juga udah ada loh Bu kejadian Apa gitu. sebaiknya Jual tanah, sampai jual Sampai sawah. stop suaminya. jika semua Nggak lulus bersandar gua aja, nggak lulus skripsi padaku? ataupun apa. Lalu aku bersandar kemana?
saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. Agung, tahu kenapa Bapak panggil kamu kemari? Kenapa Pak Agung, ada masalah apa Pak? Bukan, justru Bapak punya kejutan. Perkenalkan, ini Pak Andi dari universitas. Halo Agung. Halo Pak, saya Andi. Saya di sini saya sudah membaca semua prestasi kamu dan karya-karyamu, semuanya luar biasa. Terima kasih Pak, tapi untuk biaya pendaftaran kuliah aku masih bingung Pak, masih belum ada. Nah, untuk itu saya di sini. Itu golden ticket untuk kamu, beasiswa penuh. Jadi ini aku bebas biaya pendaftaran Pak? Bukan cuma pendaftaran doang, tapi biaya kuliah sampai lulus. Pak, ini serius, saya nggak perlu bayar apa-apa lagi? Gak perlu, Gung. Kamu sudah membuktikan kalau keterbatasan ekonomi bukan menjadi suatu penghalang untuk kamu menjadi yang terbaik di sekolah ini. Ya Allah, ini serius. Bapak sama Ibu nggak perlu cari utang lagi buat biaya pendidikan aku. Jujur kami butuh orang-orang seperti kamu di kampus kami. Selamat ya kamu. Sampaikan kepada bapakmu, Gung. Katakan kepada beliau, perjuangannya di sawah tidak sia-sia. Terima kasih Pak. Aku janji nggak bakal ngecewain kampus, orang rumah sama Bapak yang udah ngasih kesempatan ini. Kami pegang janjimu, selamat bertemu di universitas. Hari ini kamu sudah mematahkan ucapan-ucapan orang yang telah meremehkanmu, yang telah merendahkanmu. Pulanglah, Gung. Bawa kabar baik ini ke rumahmu. Terima kasih ya Pak. Ya. Memang benar, itu adalah siswa yang terbaik di sekolah ini. Bapak tidak akan rugi menerimanya. Benar Pak, saya sangat setuju. Halo Pak Darto, apa kabar? Ya juragan, ada apa? Saya mau tanya, kenapa sawah yang sebelah sini kok belum disemprotin? Oh, itu sewu. Soalnya sebelah situ tanahnya agak keras, jadi susah nyangkurnya. Tapi tenang, nanti sebelum maghrib bakal saya selesaiin, karena itu tanggung jawab saya. Ya harus dong, saya ini udah ngeluarin banyak lah buat sawah itu. Masa nggak kamu kerjain? Juragan, Ya. sewu. Ya. Kalau boleh, saya mau minta kasbon dulu dari gaji saya minggu kemarin. Lah, Karena kan kamu tahu gajinya itu per bulan. Kenapa kamu mau kaspon? begini juragan, sebenarnya tidak enak mau ngomong ini, tapi ya gimana lagi, di rumah beras sudah benar-benar habis dan istri bingung. Uang iuran kuliah anak saya belum dibayar. Darto, kamu itu memang hidup udah susah, suruh nguliahin anak yang tinggi-tinggi. Kenapa nggak suruh si Agung bantu-bantu di toko saya itu? Nambah Nah, penghasilan. juragan, saya ini emang
orang nggak punya, tapi saya nggak mau Agung nasibnya sama kayak saya yang berakhir di lumpur sawah kayak gini. Cukup saya yang mandi keringat. Tapi ya yang realistis loh, kamu itu kan udah miskin sampai ngutang buat makan. Tapi Pak, bagi saya pendidikan itu penting. Saya nggak mau nasib Agung sama seperti saya. Darto, kamu itu keras kepala banget ya kalau soal anak. Ya sudah, nanti saya pinjam minggu ini. Saya potong gaji kamu tapi ya. Kamu harus semangat bulan depan. Iya Pak. Nyun sewu Pak. Ya sudah, lanjut kerja. Jangan lupa bilang sama Agung kalau sudah sukses, jangan lupa sama sawah ini. Oh, jangan lupa sama Asolso. Oke? Oke Pak, ya. Sudah, Siap. lanjut. Pak, Bu, kamu kenapa Gum? Kok lari kayak gitu, kayak dikejar tawon? Kenapa? Pak, tadi aku dipanggil sama kepala sekolah. Aku tadi dikasih ini Pak, coba ibu sama bapak baca. Ini maksudnya apa, Le? Ibu nggak paham bahasa kota. Ini kenapa ada kata gratis besar begini? Tahu nggak sih Pak, Bu, tadi kan aku dipanggil ke ruang kepala sekolah. Terus kata guru dan kepala sekolahku tuh, aku dapat kuliah gratis, dapat beasiswa full. Jadi aku nanti kalau kuliah nggak bayar sama sekali. Alhamdulillah Gusti, matur nuwun. Kita nggak perlu bayar uang CPN jutaan itu, Le. Kamu nggak bohong kan, Le? Iya Pak, Bu, aku nggak perlu bayar sepeser pun lagi karena aku dapat beasiswa full. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, selama ini aku selalu mau nyerah karena aku takut ngebebanin ibu sama bapak. Le, dengerin Bapak. Bapak ini memang sudah tua. Tapi kalau cuma jadi jembatan buat kamu sukses, Bapak masih kuat. Hari ini kamu sudah membayar tuntas keringat Bapak selama ini di sawah. Le, berarti omongan tetangga yang bilang anak petani nggak usah sekolah tinggi-tinggi itu salah, Pak. Oh, ini beneran, Gung? Kamu dapat ini? Iya, Mas, ini beneran nih. Baca. Aku dapat beasiswa gratis. Tanya sama bapak sama ibu. Ya kan, Bu, Pak? Ya, bangga gue sama lu, Gung. Sapa dulu dong, kakaknya. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku.